Selamat bertemu kembali di Belajar Matematika. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari lanjutan teorema Pythagoras, yaitu menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Pertama kita mulai dengan materi perbandingan sisi segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga siku-siku sama kaki memiliki satu sudut siku-siku dengan dua sisi sama panjang dan dua sudut sama besar, yaitu besarnya 45 derajat. Perhatikan segitiga siku-siku sama kaki A, B, C. Jika panjang sisi siku-siku sisi AB sama dengan BC sama dengan 3, menggunakan teorema Pythagoras, kita bisa menghitung panjang sisi miring AC kuadrat sama dengan AB kuadrat 3 kuadrat 9 ditambah BC kuadrat 3 kuadrat 9, 9 tambah 9 18, AC sama dengan akar 18 disederhanakan menjadi akar 9 kali 2, akar 9 3, akar 2 tetap sama dengan 3 akar 2. Perhatikan panjang AB 3, BC 3, AC 3 akar 2. Perhatikan segitiga yang pertama. Misal AB 5, berarti BC juga 5, AC 5 akar 2. Atau kita perhatikan segitiga yang kedua. Panjang sisi AB 8, maka BC 8 dan AC 8 akar 2. Sekarang kalau kita balik, perhatikan segitiga yang ketiga. Diketahui panjang sisi AC 2 akar 2, maka AB 2 dan BC juga 2. Atau perhatikan segitiga yang keempat. Jika AC akar 2, akar 2 itu sama dengan 1 akar 2, maka AB 1 dan BC juga 1. Kita peroleh perbandingan sisi-sisinya. Panjang sisi di depan sudut 45 derajat 1, panjang sisi di depan sudut 90 derajat akar 2. Jadi perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki adalah 1 banding 1 banding akar 2. Selanjutnya kita akan menggunakan perbandingan pada segitiga siku-siku sama kaki untuk menyelesaikan masalah. Kita mulai soal ke-1. Diketahui persegi KLMN yang A jika panjang sisi 12 cm, ditanyakan panjang diagonal persegi. Kita ambil satu diagonal persegi, yaitu KM. Perhatikan segitiga KLM, siku-siku di L. Panjang sisi KL sama dengan LM 12 cm. Jadi segitiga KLM adalah segitiga siku-siku sama kaki. KL 12, LM 12, maka KM 12 akar 2. Perhatikan cara menghitung panjang KM. Panjang sisi di depan sudut 45 derajat 12. Panjang sisi di depan sudut 90 derajat. Ini yang ditanyakan. Misal sama dengan X. Perbandingan sisi di depan sudut 45 derajat 1, di depan sudut 90 derajat,
akar 2. Kita bandingkan 12/1 sama dengan X per akar 2. Dikalikan silang 1 kali X, 12 kali akar 2, 12 akar 2. Diperoleh panjang diagonal persegi 12 akar 2 cm. Berikutnya yang B, jika panjang diagonal persegi 9 akar 2, ditanyakan kelilingnya. Perhatikan panjang diagonal KM 9 akar 2, KL 9, dan LM juga 9. Cara menghitungnya, panjang sisi di depan sudut 45 derajat, X. Ini yang ditanyakan. Panjang sisi di depan sudut 90 derajat, 9 akar 2. Perbandingan sisinya di depan sudut 45 derajat 1, di depan sudut 90 derajat akar 2. Kita bandingkan X per 1 sama dengan 9 akar 2 per akar 2. Tanpa dikali silang, langsung X kita bagi 1, X. Akar 2 kita coret, diperoleh panjang sisi X sama dengan 9. 4 sisi persegi sama panjang, jadi kelilingnya sama dengan 4 kali 9, 36 cm. Soal kedua, menentukan panjang sisi segitiga yang belum diketahui. Yang A, segitiga ABC, siku-siku di B. Kedua sisi siku-siku AB dan BC diberi tanda sama panjang. Jadi segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki. Berarti sudut A dan sudut C juga sama besar, yaitu 45 derajat. Diketahui panjang sisi AC 10. AC di depan sudut 90 derajat. Sebelumnya telah kita pelajari, jika panjang sisi di depan sudut 90 derajat 10 akar 2, maka panjang sisi siku-sikunya 10. Dari 10 akar 2 dibagi akar 2. Akar 2 dicoret, tersisa 10. Jadi jika panjang sisi di depan sudut 90 derajat 10, maka panjang sisi siku-siku diperoleh dari 10 per akar 2 sama dengan 10 per 2 akar 2. 10 dibagi 2, 5, sama dengan 5 akar 2. Yang B diketahui, segitiga di EF, siku-siku di E, dan sudut D 45 derajat. Maka sudut F juga 45 derajat. Jadi segitiga di EF adalah segitiga siku-siku sama kaki. Diketahui panjang sisi di depan sudut 90 derajat, sisi di F akar 18. Maka panjang sisi siku-siku akar 18 per akar 2 sama dengan akar dari 18 dibagi 2, 9. Akar 9 sama dengan 3. Untuk perhitungannya, kita gunakan perbandingan. Yang A, panjang sisi di depan sudut 45 derajat. Ini yang ditanyakan. Misal sama dengan X. Panjang sisi di depan 90 derajat, 10. Panjang sisi di depan sudut 45 derajat dan 90 derajat, 1 banding akar 2. Kita bandingkan X per 1
sama dengan 10 per akar 2 tanpa dikalikan silang. X dibagi 1 X 10 per akar 2 sama dengan 10 per 2 akar 2. 10 dibagi 2, 5 sama dengan 5 akar 2. Berikutnya yang B, panjang sisi di depan sudut 45 derajat. Ini yang ditanyakan, misal sama dengan Y. Panjang sisi di depan 90 derajat, akar 18. Perbandingan sisi di depan sudut 45 derajat dan 90 derajat, 1 banding akar 2. Kita bandingkan Y per 1 sama dengan akar 18 per akar 2. Tanpa dikalikan silang, Y dibagi 1, Y akar 18 per akar 2 sama dengan akar dari 18 dibagi 2. 18 dibagi 2, 9. Akar 9 sama dengan 3. Soal ketiga, menentukan luas segitiga. Perhatikan segitiga KLM siku-siku di L. Kedua sisi siku-siku KL dan LM sama panjang. Jadi segitiga KLM adalah segitiga siku-siku sama kaki. Diketahui panjang sisi di depan sudut 90 derajat. Sisi KM sama dengan 20 cm. Maka panjang sisi siku-siku 20 per akar 2. 20 bagi 2, 10. Sama dengan 10 akar 2. Atau kalau kita gunakan perbandingan, panjang sisi di depan sudut 45 derajat. Ini yang ditanyakan. Misal sama dengan X. Panjang sisi di depan 90 derajat, 20. Perbandingan sisi di depan sudut 45 derajat dan 90 derajat, 1 banding akar 2. Kita bandingkan X per 1 sama dengan 20 per akar 2. Tanpa dikalikan silang, X dibagi 1, X 20 per akar 2 sama dengan 20 per 2 akar 2. 20 bagi 2, 10. Sama dengan 10 akar 2. Berikutnya luas segitiga sama dengan setengah kali alas 10 akar 2 dikali tinggi 10 akar 2. Setengah kali 10 akar 2, setengah kali 10, 5. 5 akar 2 dikalikan 10 akar 2. Kita kalikan 5 kali 10, 50. Akar 2 kali akar 2, akar 4. Sama dengan 2 itu sendiri. 50 kali 2 sama dengan 100. Jadi luas segitiga adalah 100 cm kuadrat. Materi kedua, perbandingan panjang sisi segitiga siku-siku yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Perhatikan segitiga A, B, C. Segitiga sama sisi. Ketiga sisinya sama panjang. Dan ketiga sudutnya sama besar. Yaitu besarnya 60 derajat. Misal panjang sisi segitiga 2. Kita tarik garis AD sehingga terbentuk segitiga ADC, siku-siku di D. Panjang di C sama dengan panjang BD sama dengan setengah dari panjang BC. 2 dibagi 2, 1. Besar sudut di AC sama dengan
setengah dari besar sudut 60 derajat. 60 derajat dibagi 2, 30 derajat. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita akan menghitung panjang sisi AD. AD adalah sisi siku-siku. Sisi miringnya AC. AD kuadrat sama dengan, kita tuliskan dulu kuadrat sisi miring, 2 kuadrat 4, dikurangi kuadrat sisi DC, 1 kuadrat 1, 4 dikurang 1, 3, AD sama dengan akar 3. Kita peroleh perbandingan sisi-sisi. Panjang sisi di depan sudut 30 derajat 1, panjang sisi di depan sudut 60 derajat 1 akar 3. Kita tulis akar 3 saja. Panjang sisi di depan sudut 90 derajat 2. Jadi perbandingan sisi pada segitiga siku-siku yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat adalah 1 banding akar 3 banding 2. Untuk lebih memahami perbandingan sisinya, perhatikan segitiga ABC adalah segitiga siku-siku yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Perbandingan sisi-sisinya 1 banding akar 3 banding 2. Jika panjang sisi BC 3, perhatikan BC sisi di depan sudut 30 derajat, maka panjang sisi AB di depan sudut 60 derajat 3 akar 3, dan panjang sisi AC di depan sudut 90 derajat 6. 6 dari 3 kali 2. Perhatikan segitiga ABC yang kedua. Jika panjang sisi BC 8, maka panjang sisi AB 8 akar 3, dan panjang sisi AC 8 kali 2, 16. Berikutnya perhatikan segitiga ABC yang ketiga. Jika panjang sisi AB 5 akar 3, maka panjang sisi BC 5, dan panjang sisi AC 5 kali 2, 10. Berikutnya perhatikan segitiga ABC yang keempat. Panjang sisi AC 12, maka panjang sisi BC 6. 6 dari 12 dibagi 2, dan panjang sisi AB 6 akar 3. Selanjutnya penerapan dari perbandingan sisi pada segitiga siku-siku yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Kita mulai dengan soal ke-1. Menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Yang A, perhatikan segitiga ABC, siku-siku di B, dan sudut A 60 derajat. Berarti sudut C 30 derajat. Panjang sisi di depan sudut 30 derajat X. Panjang sisi di depan sudut 60 derajat 9. Panjang sisi di depan sudut 90 derajat Y. Perbandingan sisi-sisinya 1 banding akar 3 banding 2. Pertama menghitung nilai X. X per 1 sama dengan 9 per akar 3. X dibagi 1, X. 9 per akar 3 sama dengan 9 per 3 akar 3. 9 dibagi 3, 3 sama dengan 3 akar 3. Kedua menghitung nilai Y. 9 per akar 3 sama dengan Y per 2. 9 per akar 3 sama dengan 3 akar 3. Y sama dengan
2 kali 3 akar 3. 2 kali 3, 6. Sama dengan 6 akar 3. Berikutnya yang B. Perhatikan segitiga di EF, siku-siku di F, dan sudut D 30 derajat. Berarti sudut E 60 derajat. Panjang sisi di depan sudut 30 derajat, X. Panjang sisi di depan sudut 60 derajat, 4. Panjang sisi di depan sudut 90 derajat, Y. Perbandingan sisi-sisinya 1 banding akar 3 banding 2. Pertama menghitung nilai X. X per 1 sama dengan 4 per akar 3. X dibagi 1 X. 4 per akar 3 sama dengan 4 per 3 akar 3. 4 tidak habis dibagi 3. Kedua, menghitung nilai Y. 4 per akar 3 sama dengan Y per 2. 4 per akar 3 sama dengan 4 per 3 akar 3. Y sama dengan 2 dikalikan 4 per 3 akar 3. 2 kali 4 per akar 3, 8 per 3 sama dengan 8 per 3 akar 3. Soal kelima, perhatikan gambar. Kita akan menentukan panjang sisi CE. Diketahui panjang BF 6 cm. BF bukan panjang sisi pada segitiga CDE. Perhatikan DF adalah sisi pada segitiga CDF dan juga sisi pada segitiga DEF. Kita mulai dengan segitiga CDF, siku-siku DF. Sudut C 60 derajat, berarti sudut D 30 derajat. Kita akan menghitung panjang CF, misal sama dengan X. Sisi CF di depan sudut 30 derajat. Panjang sisi di depan sudut 60 derajat, 6. Perbandingan sisi di depan sudut 30 derajat dan 60 derajat, 1 banding akar 3. Kita bandingkan X per 1 sama dengan 6 per akar 3. X dibagi 1 X, 6 per akar 3. 6 dibagi 3, 2, sama dengan 2 akar 3. Berikutnya menghitung panjang EF. EF sisi pada segitiga di EF, siku-siku di F. Sudut E 30 derajat, berarti sudut D 60 derajat. Panjang sisi di depan sudut 30 derajat, 6. EF sisi di depan sudut 60 derajat. Misal panjang EF sama dengan Y. Perbandingan sisi di depan 30 derajat dan 60 derajat, 1 banding akar 3. Kita bandingkan 6 per 1 sama dengan Y per akar 3. Dikalikan silang, 1 kali Y, 6 kali akar 3, 6 akar 3. Diperoleh panjang sisi EF 6 akar 3. Selanjutnya menghitung panjang CE sama dengan panjang CF 2 akar 3 ditambah panjang EF 6 akar 3. Yang kita tambahkan hanya 2 tambah 6, 8, sama dengan 8 akar 3. Jadi panjang CE adalah 8 akar 3 cm.
Soal ke-6, menentukan luas jajar genjang. Perhatikan jajar genjang EFGH. Kita tarik garis tinggi jajar genjang di H sehingga terbentuk segitiga E di H, siku-siku di D, sudut E 60 derajat, berarti sudut H 30 derajat. Di H sisi di depan sudut 60 derajat. Misal panjang di H sama dengan X. EH sisi di depan sudut 90 derajat. Panjang EH sama dengan panjang FG 16 cm. Perbandingan panjang sisi di depan 60 derajat dan 90 derajat. Akar 3 banding 2. Kita bandingkan X per akar 3 sama dengan 16 per 2. 16 dibagi 2, 8. X sama dengan 8 kali akar 3 sama dengan 8 akar 3. Diperoleh tinggi jajar genjang 8 akar 3. Berikutnya, luas jajar genjang sama dengan alas 20 dikali tinggi 8 akar 3. 20 kali 8, 160 sama dengan 160 akar 3. Jadi luas jajar genjang adalah 160 akar 3 cm kuadrat. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya.